Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Tuhan Oh, artinya jadi pejabat Tuhan surga. itu orang. Ya. Oh, Karena Tuhan dia, itu orang. karena dia menjabat. Oke, jadi Yesus ini Tuhan apa manusia? Yesus seorang manusia, catat, ya, dia berpangkat Allah, menjabat sebagai Tuhan. Ya, mengapa Tuhan menjadi manusia? Supaya apa? Supaya menyelamatkan manusia dari dosa dengan menjadi korban penebusan. Ya, dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 17 dia dikatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Ya, oke. Sekarang gue masak. Tuhan bisa dilahirkan nggak? Bisa. Siapa yang mengatakan Tuhan bisa dilahirkan? Yesus salah seorang Allah dan salah seorang Yesus salah seorang yang sangat ajaib dan salah seorang pejabat surga. Pejabat. Bu, Ya. apa jabatannya di surga sana? Yesus salah satu-satunya pejabat yang memberikan izin masuk surga. Oh, dia jabatannya sebagai apa? Dialah satu-satunya orang manusia memberikan izin masuk surga. Tidak seorang Iya. Hmm. Jabatannya apa gitu loh, Bu Memberi Masa. izin masuk surga. Iya, jabatannya sebagai apa? Gubernur kah? Tidak memberi izin Presiden masuk kah? surga. Ada 3 jabatan, nabi, Jadi, imam, dan raja. Raja siapa? Jadi, Raja oke, apa yang kan ya. dipimpinnya? Yesus salah Raja apa? seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Jabatan Yesus apa? Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Tuhan Oh, artinya jadi pejabat Tuhan surga. itu orang. Karena Tuhan dia, itu orang. karena dia menjabat di surga, salah seorang pejabat surga, maka disebut dia salah seorang Tuhan. Oh, Tuhan itu orang. Ya. Oh, alah. Jadi ada 3 golongan pejabat di semesta ini, ada 3 golongan pejabat. Golongan, ya, golongan Utama pertama. disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Pejabat gelap disapa dengan hantu. Pertanyaannya, apakah Muhammad dan Allah termasuk pejabat surga? Sebab yang berkuasa di surga hanya para pejabat surga. Yang berkuasa di Indonesia hanya para pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga hanya para pejabat surga. Pertanyaannya, apakah Muhammad dan Allah termasuk pejabat surga? Yang hanya berhak menentukan masuk surga dan neraka hanyalah Allah. Pertanyaannya, apakah Allah dan Muhammad termasuk pejabat surga? Sebab hanya Hanya para pejabat Allah. surga lah yang berkuasa di surga. Oke, jadi Yesus ini Tuhan apa manusia? Yesus seorang manusia, catat, ya, dia berpangkat Allah, menjabat sebagai Tuhan. Oke, saya Jelaskan jelaskan. ya. Saya Karena jelaskan. begini, jadi pangkatnya Allah, artinya Yesus itu seorang Allah, maksudnya seorang yang sangat ajaib. Yesus itu Tuhan, artinya Yesus seorang pejabat surga. Jadi Yesus manusia, ya, berpangkat atau bergelar Allah, maksudnya seorang yang sangat ajaib, dan dia menjabat sebagai seorang pejabat surga. Maka disebut Yesus seorang Allah dan seorang Berapa tahun jabatannya? Jadi sama gini, Sri Mulyani manusia, berpangkat sarjana ekonomi, menjabat sebagai pejabat negara. Berpangkat. Yesus Itu bukan pangkat, itu titel. Sarjana pangkat. ekonomi. Kok titel itu pangkat sih? kemampuan. Coba saya jelaskan Titel ya. menandakan kemampuan. Itu dulu Hisar gimana nih kawan kau ini Hisar? Jadi titel menunjukkan kemampuan. Jadi Yesus itu berpangkat Allah atau bertitel Allah, berkemampuan yang Allah, maksudnya seorang yang sangat ajaib, dan dia duduk di pemerintahan surga, maka dia disebut seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Dia Jadi seorang Yesus- Tuhan apa seorang manusia? Dia Tuhan itu artinya bertahta di surga. Tuhan artinya bertahta di surga. Dia sampai sekarang Yesus manusia. Tapi karena dia menjabat di surga, maka disebut dia salah seorang yang sangat-sangat kuasa. Salah seorang yang sangat-sangat kuasa. Sebagai apa? Sebagai pemberi izin masuk surga. Sebagai ahli akhirat. Boleh saya jelaskan? Jadi Ya, saya dia salah jelaskan. seorang Allah, bukan Silakan, Bang Allah Ihsan. tertinggi. Oke, baik ya. Pertanyaan yang ini, jadi Tuhan itu orang? Jawabannya singkat, ya. Ya, Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Narasi iblis, Tuhan menjadi manusia, itu narasi iblis. Jadi- Mampus kau Hisar. Hisar ini Hisar. Yesus Narasi adalah iblis itu Tuhan Tuhan menjadi manusia. yang menjadi Itu narasi manusia. iblis. Jadi pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ini berarti bahwa Yesus adalah firman, yang itu di dalam bahasa Yunani-nya itu dia disebut dengan logos, yang adalah Tuhan itu sendiri, lalu menjadi manusia atau yang disebut dengan Udahlah, inkarnasi. kalau kau bikin Jadi narasi, Yesus Tuhan menjadi sepenuhnya manusia. Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi dalam iman Kristen, Yesus bukan hanya manusia Logikamu biasa, sama dengan tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak Itu ada dikatakan yang di dalam menjelma. Filipi pasal yang kedua ayat 6-7. Dia dikatakan dia yang dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Supaya apa? Supaya menyelamatkan manusia dari dosa dengan menjadi korban penebusan. Ya, dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 17 dia dikatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang penuh belas kasihan. Jadi Tuhan itu tidak berubah menjadi orang biasa, tetapi Tuhan mengenakan kemanusiaannya dalam pribadi Yesus. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan kita. Gak usah lah itu narasi basi itu. Jadi harus pahami kawan gini. Wujud Yesus sampai sekarang di surga adalah manusia, tapi dia manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Karena dia menjaga di surga, maka dia disebut seorang yang sangat-sangat kuasa. Sebab barang siapa yang duduk bertata di kerajaan surga, maka dia seorang yang sangat-sangat kuasa. Yang sangat-sangat kuasa artinya Tuhan. Jadi setiap orang yang duduk bertahta di kerajaan surga, yang duduk di pemerintahan surga, maka dia disebut seorang yang sangat kuasa atau seorang Tuhan. Tuhan artinya yang sangat-sangat kuasa. Pagi. Setiap pejabat surga pasti seorang Allah. Seorang Allah mesti seorang yang sangat ajaib. Jadi manusia Yesus adalah seorang Allah, artinya seorang sangat ajaib. Manusia Yesus seorang Tuhan, artinya manusia Yesus seorang pejabat surga. Gitu. Jadi jangan framing. Sampai sekarang Yesus di surga manusia, tapi dia menjabat sebagai pejabat surga. Setiap pejabat surga maka disebut mereka adalah sangat-sangat kuasa. Artinya mereka jauh lebih berkuasa daripada penguasa di bumi. Itu makanya Tuhan artinya sangat-sangat kuasa. Artinya lebih berkuasa dari penguasa bumi. Udah, Yesus seorang Allah, artinya Yesus seorang yang sangat ajaib. Tapi dia bukan dia yang paling Allah, bukan dia yang paling sangat ajaib. Dimasak. Sebentar, jangan kejang-kejang. Bukan kalian penyesat kalian semua. Dengar, Dimasak. Kristen kalian bilang penyesat, itu kan bagi kalian. Kalau bagi kami, Bukan Kristen penyesat, kau itu orang-orang penyesat. oh, oke, kalau begitu. Bang Hendra ini agama apa? Sebentar dulu, Bang Hendra agama apa? Jadi harus kenapa? Yesus salah seorang Agama apa? Allah Sebentar, dan Mas. salah seorang Tuhan. Sebentar Saya dulu. Saya Kristen, tapi Bang Hisar Kak Nora- Kristen, Bang Hendra Sri Kristen. Sebentar dulu, Bang Gumasa Kristen. Kalau ini si Fandi saya kenal. Assalamualaikum Ya, Fandi. oke. Nah, Kalau dia ini coba itu dia- dulu. Ya, Gumasa seorang Allah. Ini berarti Tuhan ini manusia apa Tuhan ini? Manusia bertahta di surga maka disebut Tuhan. Manusia dia, tapi karena dia bertahta di surga maka disebut Tuhan. Tuhan itu harus ditahta. Gini loh, Bu Gak ada Nora. hubungannya dengan manusia. Ya, sebentar gue masak. Jadi setiap orang-orang yang bertahta di surga maka disebut mereka adalah Tuhan. Itu Tuhan itu artinya tahta. Kalau di Indonesia Bu misalnya, Masak. Tunggu. Jadi mana? Kau panggilkan Ustaz Tata dulu ya. Kau sebut-sebut namanya Tata terus. Tunggu, kau panggilkan kau. setiap orang yang duduk di pemerintahan surga disebut Tuhan. Setiap Nah, orang yang jadi duduk- malaikat malaikat bagaimana? juga adalah manusia. Oh, Si gue masak malaikat ini kayak manusia? kejang-kejang ya. Iya. Jadi malaikat itu adalah manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Setiap Jadi- yang duduk, Ah. setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan surga ya. disebut dengan atau disapa dengan Tuhan. Setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan negara Mohon maaf, bro. Mohon maaf disapa dulu dengan ya. Tuhan. Malaikat Iya. itu Setiap katanya orang-orang yang manusia. duduk atau Iya. Dari mana? Kristen loh, Hisar. Dari mana Anda menyebutkan malaikat itu manusia? Dari mana Gumasa? Ayo Gumasa. Ini sebentar dulu. Cari ada bibelmu. Iya, Bu Nora. Mana? Coba sebutkan dulu, sebutkan dulu. Jadi- Dari mana malaikat itu manusia? Sebentar. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Banyak ada tulisan seorang malaikat. Dari Di tadi Bibel banyak tulis seorang malaikat. Coba, Di Bibel kalau banyak memang kamu tulis Kristen Bu seorang Masak, malaikat. coba Bu Masak, kalau kamu memang Kristen, coba dulu on cam jelaskan kalau kamu si orang Kristen.
Gak usah kawan. Kau Enggak, karena begini, sekarang itu banyak Islam mengaku-ngaku Kristen tapi dia tidak pernah on cam. Nggak ada Islam ngaku Kristen, murtad. Nggak boleh, Jangan nggak kan boleh. mengaku pendeta saja pun banyak. Mengaku pendeta jadi host, kalau memang Anda profesional, ketika Anda melakukan ini, lakukanlah harus on cam. Biar Sebentar, tidak sebentar ada- dulu, sebentar dulu Bang Hendra, sebentar. Gumasak, siapa nama Tuhan kamu? Iya, kita orang Sebentar itu dulu sudah Bang, pasti. sebentar dulu Bang Hendra, sebentar dulu. Siapa nama Tuhan kamu, Gumasak? Yesus salah seorang junjungan saya, salah seorang Tuhan saya. Oke, mohon maaf ya. Saya mau bertanya tadi, malaikat itu manusia yang Anda sebutkan Sebentar tadi dulu, dari Hisar, mana Hisar. Alkitab Hisar, itu? Nois. Coba tunjukkan Sebentar, Alkitab Hisar. itu. Hisar noise. Sebentar dulu Bang Hendra, sebentar dulu Hisar ya, nanti ditunjukkan Gumasak. Gumasak mengakui Yesus adalah Tuhannya. Nah, sekarang Artinya saya mengakui Yesus sebentar adalah dulu. junjungan saya. Tuhan kamu apa enggak? Junjungan artinya Tuhan. Nah, kamu agama apa? Sebentar dulu Bang Kristen, Hendra. Tritunggal dan Trinitas. Gini, Sekarang saya tanya Bu sebentar Aritona. dulu Bang, sebentar Kalau dulu Bang memang Hendra. Sabar dulu Anda itu Bang. profesional, kenapa di sebentar setiap- dulu. Sebentar dulu Bang. Bang Hendra ini, aduh. Begini, Gumasak ini sudah lama saya kenal. Nah, pemikiran dia dengan pemikiran dari Kristen-Kristen yang lain itu berbeda. Makanya saya pengen saya tunggu dulu Bang. Nah, sekarang Bang Hisar, Bang Hendra mewakili juga dari Kristen, silahkan bantah argumennya dari Gumasak. Kalau Kita kamu tidak saya bisa dengan kalau enggak dia on cam dan Oke, membukti karena coba- begini Bu, ada seorang ya. pendeta dia mengaku-ngaku pendeta padahal muslim itu di Komal Muslim. API juga banyak yang kayak gitu, dipaksakan menjadi Kristen agar menjelek-jelekkan. di mana buktinya Bang? Abang ngawur kok. Enggak, Ya, Abang karena- ngawur. Karena dia nggak mau on Sebentar, cam, sebentar, dia sebentar, mengaku sebentar. pendeta. Sebentar dulu, Gumasak, sebentar, Kenapa di room saya tidak memaksakan? Karena begini Bang, saya sudah tahu siapa-siapa Kristen-Kristen yang lain yang mau berdiskusi Bang. Lucu Abang ini. Gini, namanya yang berdiskusi. Oke, saya mau bertanya tadi mengenai malaikat itu manusia dari mana? Coba tunjukkan ayatnya dari mana malaikat itu manusia. Coba. Kita baca semua ya. Yang beginilah Bu Nora, kalau seandainya Komal mau kamu paksa untuk on cam itu baru namanya profesional ya. Bang, Abang jangan kayak begitu. Abang lihat Keluar kiamat. 23. Sebentar dulu Gumasak, sebentar. Mana dulu. Abang ngomong dulu sama si Hisar. Bisa nggak dia open cam? Keluaran 23 20. Kalau nggak bisa on cam nggak usah dinaikkan Kak. Jadi biar Keluaran 23, cover aja 20. sih. Jangan hanya framing. Coba sebelum. Gimana? Keluaran 23 20. Keluaran 23. Oke, Keluaran 23. Bentar ya, saya baca dulu ya. Keluaran 23 ayat 20. ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Seorang. Karena malaikat itu nama orang, karena jabatan itu. Malaikat itu jabatan. Dan menjabatnya orang. Karena seorang menteri, seorang presiden, seorang gubernur, seorang petani. Berarti gue masa intinya kau tak mau on cam lah ya. Kau jangan kau aku terancam kalau on cam ya berkata kau. Iya, makanya aku bilang kalau on cam baru namanya profesional. Saya ya. dan gini Karena- aja saya sudah banyak DM mengancam-ancam saya kawan. Siapa coba buktikan dulu. Jangan hanya ngomong aja. Jadi udah Kenapa beberapa lah kali tentang seperti agama Kristen kalian guys? Jadi jadi Yesus berkata gini, ya. Yesus berkata bahwanya Sang Maha Pencipta itu adalah manusia Bang yang Hisar paling noise Allah. loh Bang Hisar. Bang Hisar Yesus noise. berkata bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah manusia yang paling Allah. karena kebanyakan rum-rum kayak gini, termasuklah kalian mengatakan yang kayak gini tapi nggak berani on cam, hanya akun-akun ini. Dengarkan baik-baik. Ini nggak pernah kau dengarkan ya. Menurut Yesus, Ini yang bilang tadi Yesus itu manusia siapa tadi bang? saya Bang Gumsak. Oke. Kalau abang bilang itu Yesus itu manusia, oke kita terima. Jadi kalau Tuhan Yesus Sebentar itu dulu. Bang Marco ini agama apa? Kristen saya kan orang. Iya lanjut. Jadi kalau Bang Gumasak itu membilang Yesus itu bukan Tuhan, oke kita membicarakan sekarang Yesus seorang membicarakan Tuhan. Tuhannya. Yesus seorang manusia. Yesus seorang Allah.
Masa seorang? Dengar dulu kamu. Orang. Jadi kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan manusia. Jadi manusia siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Karena Kalau dia bukan Tuhan. Karena dia seorang yang Allah. Karena Yesuslah seorang Allah. Kok Seorang yang Allah sangat ajaib. orang? Allah itu pangkat atau titel atau kemampuan. Dari mana pangkatnya? Coba Jadi, Anda jelaskan dulu. Kalau memang dia manusia, jadi Dia manusia, manusia yang Allah, kenapa manusia eksistensi yang ajaib. Allah, kenapa eksistensi Manusia Allah yang tidak Allah. memberikan mujizat Gua kepada masak itu Muhammad? Kristen, gua masak Kristen Marco. Yesus itu seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Tadi Anda Allah mengatakan, artinya sangat ajaib. Anda tadi Yesus mengatakan juga seorang Tuhan artinya Yesus malaikat adalah itu- surga. Udahlah, malaikat itu masak. manusia dari mana? Bu Masak, cobalah dulu Anda on cam. Ini Kristen yang awam, dia nggak Enggak. ngerti dia tentang Kristenan, jadi Karena- nggak usah terlalu kasih panggung. Kalau ini memperkatakan sendiri yang tidak alkitabiah gitu loh. Jadi nggak usah tertanggapi dia. Kita berbicara dengan Ibnu saja. Dengarkan Karena, kau ya. Yesus adalah seorang manusia yang Allah dan seorang manusia ya, yang kamu Tuhan. kamu Bu Masak, Bu Masak on cam lah kalau berani. Jangan ngaku-ngaku. Berconglah kau. Itu saja. Apa Biar kau kita jawab? menjawab. Saya jelaskan tadi di dalam Keluaran tadi ayat 23 sampai 20. Nggak apa-apa dia orang awam, mungkin sebelumnya aja nggak pernah mungkin. Jadi dengarkan ya, dengarkan dulu hai pengikut iblis. ini muslim mengaku-ngaku Kristen ini, tapi nggak apa-apa. Begitulah karena diajarkan ada Dari tiga. mana? Coba tadi saya baca di dalam Keluaran Ada 23 kebohongan ayat 20. Dan seorang Di situ dikatakan apakah itu manusia? Malaikat itu manusia. Sebentar Bang Hisar, sebentar Bang Hisar. Sebentar dulu ya. Bang Hendra, ya, Anda saya naikkan ke atas. Kalau Anda masih memfitnah, Anda buktikan bahwa gua masak ini adalah Islam. Ya udah, kalau tak berani turunkan saja Kak. Bukan. Kita harus profesional Bukan begini. dong. Mungkin saja. Bukan. Yesus Bukan soal kita berani profesional. berdebat. Sebentar dulu Yesus gua masak. salah seorang Sebentar Allah. dulu gua masak. Gua Kita masak. berani Sebentar. salah seorang Nah, gua Tuhan. masak. Sebentar dulu Bang Hendra. Kau jangan memfitnah. Kau buktikan, Itu bisa bukan buktikan fitnah. gua masak. Loh, sekarang kau buktikan kalau dia Islam. Ya, karena ada beberapa buktikan on cam kamu Bu Masak. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Sekarang saya tanya dulu saksi Apa Jehovah susahnya Kristen kalau dia saksi on Jehovah cam? Kristen apa? Apa susahnya kalau dia on cam? Buktikan kalau dia on cam dulu. Kau pulang Buktikan saja. satu di room saya. Oke, saya mau jelaskan tadi dibilang oleh tadi. Bentar. Masa Itu tadi kau dibilang manusia Rojan? itu Sebentar, Rizal. malaikat itu Bu Masak, manusia. kau dibilang Rojan tadi sama Hendra itu. Masa kayak gitu? Oke, saya jelaskan ya. Malaikat itu manusia, jawabannya adalah seorang malaikat di sini bukan manusia. Meskipun dalam bahasa Indonesia memakai kata seorang, itu hanya cara penerjemah. Dalam teks aslinya yang yaitu dalam bahasa Ibrani-nya itu kata yang dipakai itu adalah malak, yang artinya utusan, yang Malak dan itu biasa apa jabatan? dipakai untuk apa? Untuk malaikat surgawi, bukan manusia biasa. Anda tadi mengatakan bahwa malaikat itu manusia. Iya, manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Dari mana tafsiranmu? Bang Isar, Bang Isar Bukan bilang itu, tadi membahas Malaikat itu tentang ajaib Yesus juga. itu manusia, sikit-sikit Yesus itu manusia, benar? Yesus adalah manusia, sampai sekarang pun dia di surga manusia, tapi manusia yang Allah. Manusia yang sangat Oke, ajaib. manusia yang kealahan. Jadi Bang Isar apa tuh mau dibilang tadi bantahannya? Gini, Ibu Nora, saya minta ke Ibu Nora saja. Coba dibuka Alisa 157, Ibu Nora. Ibu Nora. Sama si masak aja dulu. Kau dibilang pengikut Ya, iblis masa kau. nggak tahu apa-apa dia. Gua masak, kau dibilang nggak tahu apa-apa. Gua masak, kau direndahkan. Gua masak. Nggak tahu, bidat mungkin, nggak tahu juga. Ini Saya nggak- temanya apa sih Kak Nora Ritona? nggak mau- Temanya saya apa nggak mau- begini? Tapi tengah Begini. Ibu Nora. Aduh. Sebentar, Amha. Kok jadi ujung-ujungnya ke Gini, gua masak tadi mengatakan bahwa yang bertata di surga itu adalah Tuhan. Saya tanya, malaikat itu kan di surga juga. Terus dia Ya. bilang, malaikat itu manusia. Makanya Bang Hisar membantah di mana malaikat itu jadi adalah yang bilang manusia. itu malaikat itu manusia siapa? Emang pernah ke surga? Gua masak. Oke, dengarkan ya, dengarkan dulu ya. Gini loh, Bukan semua. ya inilah manusia sekarang yang kepintar-pintaran dan kebodoh-bodohan. Beda tipis. Menanyakan malaikat itu surga manusia, malaikat itu apa? Emang kamu pernah ke surga? Yesus menceritakan, memberitahu bahwa Gini, Karena jangan apa yang kita pengetahuan itu yang adalah- kebodoh-bodohan kamu publikasikan, nampak jadi kamu itu bodoh, jadi kamu malu.
Jadi orang nanti gini, kalau kamu gue masak itu menyatakan ini, ingat agama seberang itu mempunyai trik untuk menjatuhkan argumenmu. Itu kenapa mereka langsung bilang mana ayatnya, kampus itu kewalahan. Mana ayatnya kan itu. Jangan membahas seperti itu. Kenapa kan agama dan pengetahuan itu. Nah, gitu, nggak usah kau bilang Tapi, dari tanya aja temanya apa. Marco, Kafir musyrik sama dengan neraka. Kafir itu apa menurut agama Islam? Kan itu. Kafir itu menurut kita apa? Sebentar, Marco, dia bilang begini, Marco. Katanya orang-orang yang mengatakan Yesus itu manusia itu masuk neraka katanya. Siapa yang bilang? Gua masak. Berarti masa gini kurang pemahaman udah, tapi kamu belum pemahaman Kristen, tapi kamu itu sudah membuat malu Kristen. Jadi aku betul masa gini bukan Kristen. Kalau yang seorang Allah Kristen, kenapa? Pasti salah. Karena dia tidak mengakui Tritunggal itu. Yesus itu adalah manusia, Allah itu menjadi manusia, dan Allah itu bangkit dan menebus dosa-dosa manusia. Pasti ini masa itu bukan Kristen itu. Rasa ini masa itu bukan orang Kristen. Gue masa kamu bukan orang Kristen. Udah. Masak. Kau bukan Kristen, gua masak. Kristen artinya murid Yesus yang meletakkan Yesus sebagai junjungannya dalam menuju surga. Kristen adalah yang meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju surga. Barang siapa tidak memilih Yesus sebagai junjungan ke surga, mustahil masuk ke surga. Sebab hanya Yesuslah pejabat surga. Jadi kalau gini, gue masa aku nggak punya agama, tapi aku percaya Yesus bahwa saya tujuh selamat. Gimana? Aku nggak mau punya agama, aku nggak mau Islam, aku nggak mau Kristen, aku nggak mau Hindu, tapi aku percaya sama Yesus. Cara untuk masuk surga adalah menjadikan Yesus sebagai junjungan, menjadikan Yesus sebagai panutan, menjadi Yesus sebagai guru di dalam menuju surga. Itulah artinya Tuhan. Hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Kafir musyrik sama dengan neraka, benar? Iya. Betul. Menurut kakak Nora, kafir dan musyrik itu sebagaimana sih pengertiannya dari agama Islam dan kosakata dalam pengertiannya? Nah, si gua masak tadi menjelaskan. Tadi saya diskusi. Nah, aku nggak mau gue masak, Kak. Dengarkan ya. Dengarkan dulu, dengarkan untuk semua. Ada dua golongan agama di semesta ini. Agama dari pejabat surga, kemudian agama dari pejabat gua gelap. Tanya diri, agama dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Jelas, Marco. Agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Marco, silakan jawab. Kalau agama itu gue masak, agama itu adalah itu buatan manusia. Agama ya. Kamu bilang kalau Gini, kamu ngajarin ada aku. ada dua golongan ajaran dari pejabat surga dan ajaran dari pejabat gua gelap. Dari bilang Yang mana ajaran? Sudah tahu. Ada dua ajaran kebaikan, tapi bukan kebenaran. Ajaran dari pejabat surga atau ajaran dari pejabat gua gelap. Ini nggak bahasamu masuk ke itu Pejabat surga itu Lucifer yang turun dari langit ke bumi, itu pejabat surga maksudnya. ini lagi api sultra ini kok pandi-pandian pejabat sultra itu adalah Lucifer Lucifer pejabat Yang dari- surga. yang dari apa? Inilah pandi-pandian ini. Dari mana dia bilang Lucifer itu pejabat surga? Marco. Lucifer Gua masak mantan yang bilang. pejabat surga. Kan? Itulah sebabnya Lucifer dan umatnya tidak berjunjungan sekarang kepada pejabat surga. Jadi aku tanya ini api sultra. Tidak berjunjungan Allah kepada pejabat itu kita surga. punya satu enggak? Apa? Allah itu satu enggak? Satu, jawab gue masak. Kristen tidak menyembah alif lam lam Allah ha. itu satu atau tidak? Kristen tidak menyembah alif lam lam ha. Enggak, maksudku Allah itu satu atau tidak? Di surga banyak Allah. Sudah Allah. Dari mana coba? Di surga adalah sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sangat ajaib. Nampak? Para malaikat surga juga sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib. Setiap yang menjabat di surga atau setiap orang yang duduk di pemerintahan surga disebut Tuhan. Jadi di surga ada banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi hanya ada satu Allah tertinggi dan Tuhan tertinggi. Itulah Yahweh. Mohon maaf ya. Tadi Anda bilang di sorga itu banyak Allah. Betul. Dari mana ayatnya? Coba tunjukkan. Oke.
Dari mana Noise, ayatnya? Bang Coba Isan. tunjukkan. Oke, Bang Isan noise. Pikir cuma jadi mulai. baca Ayub 15 ayat 8. Nora yang diturunkan ini Muslim ini. Udah. Ayub 15 ayat 8. Ayat 15 Ayat 8. ayat 8 Nah, yang mengatakan bahwa di sorga itu banyak Allah. apa udah baca-baca? Oh, Oke ya, saya baca ya. berarti masa ini perjanjian lama. Apakah engkau Jauh banget. turut mendengarkan dalam keputusan Allah dan membatasi hikmat kepada dirimu saja? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah? Ribut kali mulut kau. Nah, terus Kalau ada musyawarah, pernah banyak. Oke. ayat ini tidak mengatakan bahwa di sorga itu ada banyak Allah. Dari mana Anda bilang begitu? Oke. Ulangan 10 ayat 17. Loh, satu-satu dulu. Tadi Anda bilang di dalam Ayub pasal yang ke-15 ayat 8. Kita satu-satu dulu bahas, bukan jangan banyak-banyak ayat. Satu-satu dulu. Anda bilang Allah itu di sorga itu banyak Allah. Ya. Nah, Banyak ayat di dari mana? bahasanya Allah banyak. Salah satunya tadi Anda bilang tadi Ayub 15 ayat 8. Dari mana di sorga itu ada banyak Allah? Kan ada musyawarah Allah. Kemudian dari lebih Ayat keras. ini tidak mengatakan bahwa di sorga itu ada banyak Allah. Coba. Tidak ada di sini. Jeremia 23:18. Jeremia 23:18 lebih jelas. Yeremia Jeremia 23:18. Bentar. Kak Bang Isar, bentar Bang Isar. Masa kamu saksi Jehovah ya? Saya Yesus. Enggak. Kamu saksi Jehovah ya? Sikit-sikit pertanyaanmu itu mengandung perjanjian lama. Jadi aku tahu, oh ini masa ini saksi Jehovah atau saksi yang menyatakan bahwa kamu itu bukan Kristen. Yesus. Kalau saksi Jehovah tidak mengakui Yesus seorang Allah. Coba Yeremia pasal 23 ayat berapa? 18. 18 yang mengatakan bahwa di sorga itu banyak Allah. Itu. Bacalah, baca. Oke. Sebab siapakah yang hadir dan dewan Tuhan sehingga ia melihat dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Kemudian berlebih jelas. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur 82 ayat 1. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Anda tadi menyebutkan Tahu Yeremia usah pasal nanti. 20. Mazmur 82 ayat 1. Banyak kali Mazmur? ayat bahasanya di surga itu banyak Allah. Mazmur 82 ayat 1. Ya. Mazmur 82 ayat 1. Ayat 1. Kayak gue masak. Mazmur 82 ayat 1. Kita semua di sini gila semua kita di sini. Oke. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang ia menghakimi. Ulangan 10 ayat 17. Oh. Satu-satu dulu, ngapain banyak kali ayat-ayatnya? Kita bahas. Tapi mantap gue Nah, masak kita- loh, pakai data dia loh. Pakai data Ulangan dia 10 ayat Isa. 17. Ulangan 10 ayat 17. Ya walaupun pakai data, coba dijelaskan, jangan langsung sudah dibaca Kan ada terus para Allah. ambil lagi. Coba Kan ada para Allah. Kan di situ ada Kita Allah, lihat dulu Allah, konteks. banyak Allah. Para Allah, coba lihat dulu Allah itu ditunjukkan huruf kecil atau huruf besar. Enggak masalah kalau dia Allah besar. Lah, itu yang salah. Anda yang salah. Itu Anda yang salah. Itu Dalam tafsiran artinya itu gini salah. kawan. Itu menunjukkan hierarki, ada tingkat-tingkatan dari yang rendah hingga tertinggi. No. Ulangan Di situ ditulis para Allah. Saya bilang A itu huruf kecil atau huruf besar. iya, sama kan gini. Polis tertinggi membawahi para Ini salah. Ini salah. Ulangan 10 ayat 17, ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 Ayat 17. ayat 17. Oke. Saya lihat dulu ya. Bang Hisan di mana nih? Ribut kali. Sebab Tuhan Allahmu dialah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Dari mana? Coba tunjukkan Kan Allah ayat ini. segala Allah.
Artinya di situ. Coba perbedaannya Allah di sini ditulis huruf besar Allah, segala Allah di sini huruf kecil. Iya, makanya gini, ada Allah kecil, maksudnya Allah yang kealahannya, yang kesengajaiban dan lebih lengkap. No, ini salah pengertian Anda. Allah segala Allah. Allah di sini huruf besar, segala Allah itu huruf kecil. Coba Anda jelaskan dulu. Artinya ada banyak Allah, tapi Allah kecil. Ya, mereka dibawahi, dipimpin oleh Allah yang paling besar. Itulah besar Tuhan atau Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah Allah segala Allah, maksudnya yang paling ajaib di antara yang sangat ajaib. Jadi Yahweh dialah yang paling Allah di semesta ini. Maksudnya dialah yang paling sangat ajaib. Yahweh lah yang paling Tuhan, maksudnya Yahweh lah yang paling bos di semesta ini. Jadi ada banyak yang Allah yang sangat ajaib, tetapi Yahweh lah yang paling sangat ajaib. Gitu. Jadi di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Pejabat surga lah yang mengatur semesta ini. Ya. Coba ya, Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga harus Allah. Maksudnya setiap pejabat surga itu harus sangat ajaib. Contoh, seorang malaikat pasti dia seorang Allah, seorang yang sangat ajaib. Sehingga dia mampu mengerjakan yang diperintahkan oleh Yahweh. Kalau kau tidak mengakui malaikat adalah seorang Allah, seorang yang sangat ajaib, berarti kau lebih ajaib daripada malaikat. Kalau ada yang mengaku-ngaku lebih ajaib dari malaikat atau lebih Allah dari malaikat, maka dia iblis, Lucifer. Dalam Alkitab istilah Allah huruf kecil itu bisa merujuk pada dewa-dewa palsu. Ya. Misalnya di dalam Mazmur pasal ke-96 ayat 5, Arti Allah, semua Allah arti bangsa-bangsa Allah adalah arti Allah dalam seluruh Bibel dewa. Seluruh Tuhan. kata Allah yang ada di Bibel artinya dewa. Bukan atau Allah yang dewa, Theos. Elohim. Theos. Bahasa original teksnya itu Yunani, Theos. Kalau Theos itu artinya dewa, bukan Allah. Oke? Dan Jadi Allah itu di dalam literasi Bibel, ya, Theos itu diartikan sebagai Allah, sebagai dewa, adalah Theos itu Elohim, dewa. sebagai God. Wah, nggak ada Allahnya di situ, dewa yang benar. Jadi sama kami Allah itu artinya dewa. Istilah Allah huruf kecil itu bisa merujuk pada dewa-dewa palsu. Kalau ini lagi Jadi- salah semua, salah. Nggak ada Allah, Di nggak ada Allah. semesta ini- Yahweh adalah di semesta satu-satunya ini- Allah sejati. Kalau huruf besar, huruf besar Susah kali ajar Tuhan. Kristen kalau kayak gini ya. Dia disebut Yahweh Allah itulah segala Allah. dewa tertinggi di semesta. Atau Yahweh itulah yang paling dewa, yang paling sangat ajaib. Jadi di surga tidak ada banyak Allah. Udah di 1 Korintus 8 ayat 5. 1 Korintus Bentar. Isar, noise sekali Isar. Dimit dulu bentar. Jadi Gumasak mengatakan bahwa Yahweh itu adalah dewa. Ya, dewa tertinggi di semesta. Berarti yang menciptakan langit dengan bumi itu Yahweh Dewa itu tertinggi. adalah dewa. Oh dewa, Dewa bukan. tertinggi. Oh. Atau yang paling Allah. Yang paling dewa. Allah ya, bukan Allah. Ya, Yang ya. paling Allah itu artinya dewa. Jadi Yahweh itulah yang paling Allah atau yang paling dewa atau yang paling sangat ajaib. Berarti kalian selama ini menyembah dewa ya? Iya, tapi dewa yang di surga karena di semesta ini ada dewa. Tapi dewa yang kami sembah, yang kami junjung hanya para dewa yang di surga. Karena ada dewa di gua-gua gelap, di gunung-gunung, di bawah laut, di mana-mana banyak dewa. Tapi dewa yang kami sembah adalah dewa yang di surga. Sebab hanya para dewa yang di surga lah yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat mulia atau yang Jadi Tuhan. tunggu dulu. Yang lahir tanggal 25 itu dewa. Iya, dia seorang dewa, seorang manusia yang dewa, seorang manusia yang sangat ajaib. Oh, dewa. Dewa artinya sangat ajaib. Oke, saya jelaskan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab meskipun ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, seperti ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Ayat ini berbicara tentang konsep banyak dewa yang dipandang sebagai Tuhan oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang kafir. Tetapi Paulus ingin menekankan satu hal yang paling penting di sini, yaitu apa? Yang pertama, ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Ya, Paulus mengakui bahwa
banyak orang atau bangsa menyebut berbagai entitas sebagai Allah, baik itu dewa-dewa yang mereka sembah di bumi atau makhluk surgawi yang mungkin dianggap ilah oleh beberapa orang. Namun, ini tidak berarti ada banyak Allah yang sejati, hanya Allah yang satu yang layak disembah. Seperti ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Paulus Ya, sedang tapi kan berbicara aku dalam akui dulu konteks ada banyak Allah, ya. Aku dulu banyak keragaman Allah. pandangan agama pada waktu itu, di mana banyak orang menyembah banyak dewa dan Tuhan. Namun dia akan melanjutkan dengan menegaskan bahwa bagi orang Kristen hanya ada satu Allah yang sejati. Allah itu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6, ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah. Allah di sini itu huruf besar depannya. Allah di sini depannya itu huruf besar, yaitu Bapa. Dari siapa segala sesuatu berasal dan untuk siapa kita hidup, dan satu Tuhan. Tuhan di sini huruf besar, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan olehnya juga kita hidup. Jadi Paulus menegaskan coba bahwa bedakan meskipun banyak Allah dengan Allah Maha Tinggi. Bedakan dulu Allah dengan Allah Maha Tinggi. kalau yang namanya Allah itu huruf besar itu merujuk pada satu Allah sejati, Allah yang sejati. A-nya itu huruf besar depannya. Kalau huruf kecil itu banyak, itu Allah atau dewa. Beda penafsirannya. Pertanyaannya gini, coba bedakan dulu Allah dengan Allah Maha Tinggi. Saya jelaskan, Allah huruf besar depannya itu adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati itu huruf besar depannya. Karena ada Kalau Allah huruf dan kecil, Allah Maha Tinggi. huruf Allah itu huruf kecil itu merujuk kepada dewa. Gak usah dulu pakai huruf. Sekarang gini, ada tertulis Allah, ada tertulis Allah Maha Tinggi. Berarti kan Allah itu sifat. Coba dulu kutanya sama Mu Masak, itu sebelum itu Maria hamil, Apa? hamil Yesus, itu Maria itu siapa yang disembah sama itu? Yang disembah siapa? Yang disembah oleh itu Maria sebelum mengandung Yesus. Siapa yang Oke, disembah? dengarkan. Ah, Waktu Gibran dikandung ibunya, siapa presidennya? nah ini kutanya samamu, siapa yang disembah oleh itu Maria sebelum mengandung Ini Yesus? sama aja logika. Waktu Gibran Kau dikandung jawab aja ibunya, biar, siapa biar presiden paham aku. ibunya? Kau jawab aja biar paham aku. Gini loh, artinya gini. Waktu Gibran dikandung ibunya, siapakah presidennya ibunya? Dan, tetapi setelah Gibran menjadi wakil presiden, maka Gibran itu secara hierarki pemerintahan ibunya harus taat sama dia. Sama juga. Begini. Berarti sebelum Yesus hamil, itu Maria hamil, sebelum Yesus lahir, itu Maria ini menyembah kepada Elohim, begitu? Jadi kan udah saya bilang, bapaknya Yesus lah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Yesus kan Namanya di perjanjian lama anak kan daripada Elohim. Tuhan tertinggi. Elohim kan namanya di perjanjian lama. Elohim bukan nama, kawan. Itu sama dengan Allah. Gelar. Oke, Elohim ya disebut Yahweh kan. Nah, Ya, setelah jadi Yesus Yahweh itu dengar dulu. Dengar dulu. Setelah Yesus lahir, itu Maria menyembah Yesus, begitu? Setelah Yesus menjadi seorang pejabat surga, Dia lahir dulu Yesus. Habis lahir Yesus, itu Maria beralih menyembah dari Yahweh menyembah kepada Yesus. Yesus disebut seorang Tuhan setelah Yesus bertahta di surga, setelah naik ke surga. Jadi siapa yang disembah oleh itu Maria dulu sebelum Yesus lahir? Yang disembah Yesus bapaknya Yesus. Nah, itu Maria yang kutanya ini, itu Maria ibu Yesus. Iya, yang disembah Maria bapaknya Yesus, Yahweh. Oh, bapaknya Yesus. Setelah Yesus lahir, yang disembah oleh itu Maria anaknya. Tidak. Tidak, gimana ceritanya? Hanya para pejabat surga lah yang layak disembah. Berarti Yesus tidak disembah waktu lahir sama itu Maria. Tidak. Oh, berarti tidak jadi murtad itu Maria ya. Kalau itu Maria sembah Yesus, murtad itu Maria. Begitu, Le. Jadi dengarkan ya, yang dimaksud dengan Tuhan adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan surga. Tahta, ada tahta di sana. Orang-orang yang Tunggu dulu, ada tahta tidak di sana? di surga. Ada tahta enggak di sana? Di surga ada. Orang-orang yang duduk di pemerintahan surga lah yang maksud dengan Tuhan. Ada tahtanya Tapi enggak? sana ada.
Ada tahta di sana ada. Tidak ada tahta sana. Kau bilang tadi aja tahta ada di surga. sana. Muhammad tak ada di surga. Tidak lama kau kasih tahta. Muhammad Tidak pun lama tak kau di sembah surga. tahta, Ustaz. Tahta lagi kau sembah. Jangankan Muhammad, Allah pun tak layak di surga. Memang tidak cocok, tidak bisa lah Tuhan di. Hafal baik-baik ya. Dengar dulu lah. Berkuasa di Indonesia hanya para pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga hanya para pejabat surga. Nah, Dan tapi Allah surga pasti angan-angan. tidak masuk pejabat surga. Ya Kristen kan surganya angan-angan, cita-cita, mimpi dan halusinasi kan gitu. Ya nggak urusanmu mau angan-angan kayak gitu. Tapi yang pasti ya, yang berkuasa di surga itu hanya para pejabat surga. Tidak Ustaz Tata lagi ya. Itu pejabat tadi gelap. kau sebut Ustaz Tata tadi. Ya. Itu orang masih lah Aku tidak ada menyebut Ustaz tahta. Yang nggak Ustaz tahta ya. Saya mau tanya samamu, agamamu itu ajaran pejabat surga kah atau pejabat gua gelap? Jawab. Agamamu itu ajaran pejabat surga kah atau ajaran gua gelap? Ajaran agama itu ada dua lah Ada samawi, ada agama bumi. Agama samawi itu kayak Yahudi, Islam. Agama bumi itu pagan, ada Kristen. Begitulah Pagan kalian. Jadi yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Sebab yang disembah Tuhan Yesus adalah bapaknya yang mampu beranak. Yang disembah Muhammad adalah sosok yang tak mampu beranak. Beranak pula. Yang disembah oleh Yesus adalah sosok yang harus beranak di dalam setiap mencipta. Yang disembah Muhammad adalah sosok yang tidak mampu beranak. Lama-lama gila kok. Itu aku turun ya. Aku stres lawan orang ini. Assalamualaikum. Ya, itu harus direnungkan. Ajaran itu dari pejabat surga atau dari pejabat gelap. Kok kabur semua? Jadi itu harus kalian renungkan ya. Ajaran ada dua, dari pejabat surga atau dari pejabat gua gelap. Tanya dirimu. Saya ajaran dari manakah ajaranmu itu? Tepuk tangan untuk masak. Semua oten-oten tadi pada turun melawan Gumasak. Gumasak hebat. Termasuk Fandi Ahmad juga tumbang. Berkat dari ceramah Gumasak yang mengatakan bahwa malaikat adalah manusia, semua pada tumbang. Lanjut Gumasak. Setiap pejabat surga adalah manusia, tetapi manusia yang Allah, manusia yang sangat ajaib. Ya, Sang Maha Pencipta itu juga adalah manusia, tapi manusia yang paling Allah, manusia yang paling sangat ajaib. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Siapa namanya Gumasak? Yahweh. Oh, jadi Yahweh itu adalah Yesus. Yes, Yahweh itu adalah bukan Yesus, bukan Yahweh, bukan Yesus. Oh, jadi Yesus adalah anak Yahweh. oh, siapa ibunya? Istrinya Yahweh siapa? Ibunya di dunia Maria. Kalau di surga? Tidak ada. Oh, tapi Yahweh beranak. Iya, Yahweh beranak. Yahweh memperanakkan segala sesuatu tanpa ibu. Oh, jadi beda segala sesuatu itu dilahirkan oleh Yahweh. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tapi tidak bertahta di surga, maka kami menurut Bibel itu iblis. Kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tetapi dia tidak termasuk pejabat surga, maka itu adalah iblis. Sebab banyak iblis yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tetapi dia nggak termasuk pejabat surga. Sebab hanya pejabat surga tertinggi lah yang termasuk dengan Sang Maha Pencipta. Contohnya siapa? Yahweh. Contohnya yang mengaku pejabat surga tetapi dia iblis. Banyak yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta di semesta ini. Malaikat gimana? Pejabat surga Jadi, ya? entah siapapun itu. Tetapi menurut logika Bibel, siapapun yang menurut logika Bibel, setiap oknum-oknum yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tapi dia tidak termasuk pejabat surga, maka itu penipu. Bukan, Bibel berlogika ya? Jadi itu menurut fakta Bibel. Sebab menurut Bibel, Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling Allah. Menurut apa? Menurut Bibel. Tertulis di mana? Tertulis di mana?
Jadi, oke, ya di mana ditunjukkan bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk? Daniel 7 ayat 13. Ya, silakan dibaca. Ya. Oke. Daniel 7 ayat 13. Baca. Daniel 7 ayat 13 ya. Jadi ini penglihatan Daniel ke surga. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut ujiannya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Artinya di sini Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk ya. Kita pastikan dulu dia adalah makhluk. Yahweh, apa namanya? Kemudian kita masuk ke Ulangan 10:17. Ya, sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar dan kuat. Artinya Sang Maha Pencipta itulah yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Sang Maha Pencipta. Gue masak. Udah ya, Debib. Jelas ya. Terpotong gue masak. Satu-satunya makhluk yang paling alam, satu-satunya makhluk yang paling sangat ajaib. Terpotong gue masak. Ulang lagi. Terpotong tadi suaramu. Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya makhluk yang paling sangat ajaib, satu-satunya makhluk yang paling Allah. Siapa namanya? Yahweh. Yesus. Yesus adalah salah seorang Allah dan salah seorang Tuhan. Berapa jabatannya itu? Yesus disebut Tuhan karena dia seorang pejabat surga. Jabatannya apa? Dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Dia disebut seorang Allah karena Yesus adalah seorang yang sangat ajaib. Nah, jadi Yesus seorang Allah artinya Yesus seorang yang sangat ajaib. Yesus seorang Tuhan artinya Yesus salah seorang pejabat surga. Sebab Tuhan adalah sapaan hormat hanya kepada para pejabat surga. Artinya di luar pejabat surga pasti tidak Tuhan menurut Bible. Ya, siapapun yang mengaku-ngaku Tuhan, kalau dia tidak termasuk pejabat surga, maka bagi kami itu penipu. Sebab hanya para Tuhan lah atau para pejabat surga lah yang layak disebut yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat Begitu ya. Jadi malaikat pejabat Tuhan. bukan. Tuhan itu artinya pejabat surga. Oh. Ya. Tuhan artinya pejabat surga. Tidak pejabat surga berarti tidak Tuhan. Ya. Jadi RT-nya siapa? Yang harus kau sadari gini kawan, ya di surga ada kerajaan surga, artinya pemerintahan surga. Namanya pemerintahan. Membayangkan surga itu nggak ada beda dengan membayangkan pemerintahan dunia. Di Indonesia ada pejabat negara, ada banyak dari rendah hingga tertinggi. Setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Selamat pagi Tuhan, artinya selamat pagi yang mulia itu diucapkan kepada setiap pejabat negara. Kemudian kalau di surga, selamat pagi Tuhan atau selamat pagi yang sangat-sangat mulia itu diucapkan kepada setiap pejabat. Siapa yang melantik? Jadi Tuhan dan Tuhan itu hanya sapaan. Siapa yang melantik? Melantik siapa? Melantik menjadi pejabat itu siapa? Kayak presiden kan yang melantik itu kan MPR. Nah, jadi di kerajaan surga, pejabat surga tertinggi itu dialah Yahweh. Dialah yang melantik para anak buahnya. Dialah yang mengangkat para anak buahnya. Jadi pejabat surga tertinggi itu tidak dilantik karena dialah awal dari segala yang awal. Makanya dia disebut pejabat surga tertinggi. Karena dia pejabat surga tertinggi, makanya dia disebut pemilik surga. Si Edis dengan Pak Bom itu kira-kira bisa jadi pejabat surga nggak? Setiap orang-orang kudus pasti lulus menjadi Tuhan atau menjadi pejabat surga. Setiap nabi kudus pasti lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Jadi kalau ada nabi tidak lulus menjadi pejabat surga, maka kemungkinan besar nabi itu nabi palsu.